Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Solikin. Semoga dalam pembelajaran daring kalian tetap semangat dan diberi kesehatan. Kali ini Bapak hanya akan membahas tentang kata, kalimat, dan paragraf. Kenapa saya akan membahas kata, kalimat, dan paragraf? Masih ingatkah kalian ketika saya suruh menulis teks deskripsi, banyak sekali yang membuat kata atau kalimat, tidak membentuk teks deskripsi secara utuh. Sebenarnya materi kali ini adalah materi kelas 4 SD, tapi saya harus memberi tahu kalian sehingga tidak ada kesesatan-kesesatan dalam membuat kata, kalimat, atau paragraf. Sudah siap? Yuk kita bahas satu persatu. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan beberapa definisi mengenai kata. Saya sebutkan dua definisi. Yang pertama adalah elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang diucapkan atau dituliskan dan merupakan realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kemudian pengertian yang kedua tentang kata bisa morfem atau kombinasi beberapa morfem yang dapat diucapkan sebagai bentuk yang bebas. Dalam tata bahasa baku Indonesia, kelas kata terbagi menjadi 7 kategori. Kalian kalau mempelajari 7 kategori bisa pelajari di pendalaman materi, tetapi saya hanya menyebutkan 3 kata sebagai contoh. Yang pertama adalah nomina atau kata benda. Misalnya buku, kuda, kursi, itu adalah kata benda. Kemudian yang kedua adalah verba atau kata kerja. Misalnya apa? Baca, lari, tidur, itu adalah kata verba atau kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah adjektiva atau kata sifat. Misalnya apa contohnya? Keras, kemudian jahat, kemudian lagi baik hati, itu adalah kata sifat. Kalimat adalah gabungan dari dua buah kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian dan diakhiri dengan intonasi akhir. Apa itu intonasi akhir? Bisa tanda tanya, bisa titik, bisa tanda seru. Kalimat dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang saya kasih contoh hanya kalimat tidak lengkap dan kalimat lengkap, kalimat pasif, dan kalimat aktif. Yang dikatakan dengan kalimat lengkap adalah kalimat yang setidaknya terdiri dari gabungan minimal satu buah subjek dan satu buah predikat. Saya kasih contoh, misal Presiden SBY membeli buku gambar. Presiden SBY sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dan buku gambar sebagai objek. Ini terdiri dari 3 satuan buah. Kemudian yang kedua adalah kalimat tidak lengkap. Adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja, atau predikat saja, atau objek saja, atau keterangan saja. Kalimat tidak lengkap dapat berupa semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Saya kasih contoh kalimat tidak lengkap. Selamat sore, silahkan masuk, kapan menikah, hai, kawan, atau jangan, apa. Kalimat aktif adalah kalimat yang mana subjeknya melakukan suatu perbuatan atau aktivitas. Saya kasih contoh, ayah membeli daging. Ayah sebagai subjek membeli daging, jadi ayah melakukan tindakan untuk membeli daging. Kemudian yang kedua adalah Kadir merayu gadis desa. Kalimat pasif adalah lawannya dari kalimat aktif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Saya kasih contoh, Pak Lurah dimintai pertanggungjawaban oleh Pak Camat. Atau saya kasih contoh satu lagi, ayam dipukul kucing. Itu adalah kalimat pasif. Ini yang sering saya suruh kalian, buatlah paragraf.
Pengertian paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf dikenal juga dengan nama lain alinea.